sih kamu sadar bahwa produk yang sebenarnya mirip tapi tetap terasa beda? Saya ambil contoh mungkin seperti minuman kopi, skincare, sepatu, ataupun makanan cepat saji. Fungsinya itu sama, tetapi tiap merek itu punya ciri khas tersendiri. Nah, kondisi seperti ini bisa disebut dengan pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar yang diisi banyak penjual, tetapi produknya itu tidak benar-benar sama. Nah, mereka menjual barang sejenis, tetapi sudah dimodifikasi agar terlihat unik gitu. Nah, bisa dari berbeda rasa, desain, ataupun kualitas dan juga kemasan, ataupun bahkan dari cara promosinya. Nah, jadi pasar ini berada di tengah-tengah antara pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan monopoli. Nah, tidak sepenuhnya bebas, tetapi juga tidak dikuasai dengan satu perusahaan saja. Gitu. Nah, gimana? Udah dapat bedain nggak? Apa masih bingung? Yuk kita bahas aja mungkin dari ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu ada banyak dijual, artinya itu konsumen punya banyak pilihan. Nah, yang kedua produknya itu berbeda corak, tetapi telah ataupun terdiferensiasi. Nah, jadi membuat konsumen itu kadang punya merek favorit gitu. Nah, yang ketiga perusahaan punya sedikit kekuatan menentukan harga tersebut gitu. Nah, jadi mereka juga tidak sepenuhnya bebas, tetapi masih bisa mengatur harga dari produknya yang tersebut gitu. Nah, yang terakhir ciri-cirinya yaitu relatif mudah bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar gitu. Nah, yang paling menonjol dari persaingan promosi ini yaitu sangat aktif dan juga mungkin beberapa yang penting ya dari iklan, branding, diskon dan juga endorsement, dan juga semua dilakukan untuk menarik perhatian dari konsumen. Kira-kira kalau perusahaan dapat untung, gimana ya caranya? Dalam jangka pendek, perusahaan saja bisa mendapat keuntungan. Caranya, mereka menentukan jumlah produksi dengan penerimaan tambahan sama dengan biaya tambahan. Kalau harga jual lebih tinggi dari biaya rata-rata, maka perusahaan akan mendapat keuntungan. Sebaliknya, maka perusahaan akan mendapat rugi. Namun, dalam jangka panjang, keuntungan besar akan menarik pesaing baru masuk, seperti pembeli yang mulai menurun, permintaan mulai berkurang, dan akibatnya keuntungan ekonomi akan menjadi nol atau untung normal saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva keseimbangan jangka pendek. Di sini kita lihat titik keseimbangan perusahaan yaitu MR yang bersinggungan dengan MC yang menghasilkan output sejumlah I. Lalu ada titik harga per produksi per unit perusahaan yang ditentukan oleh demand. Selanjutnya di sana ada titik harga lebih besar dari yang dikeluarkan perusahaan. Dan selanjutnya di sini kita lihat ada kotak di paling bawah yaitu keuntungan perusahaan atau price lebih besar dari AC. Di titik keseimbangan perusahaan yaitu MR yang bersinggungan dengan MC yang menghasilkan output sejumlah Q. Lalu ada titik harga produksi perusahaan per unit yang ditentukan oleh demand atau permintaan pasar. Selanjutnya ada titik di mana biaya yang dikeluarkan lebih besar dari harga pasar. Dan di sana ada kotak paling bawah yaitu price lebih kecil daripada AC yang berarti perusahaan mengalami kerugian. Kemudian penilaian pada pasar monopolistik berdasarkan mikroekonomi dari sisi efisiensi sumber daya tidak seefisiensi dari pasar persaingan sempurna, namun terdapat kualitas unggul dari pasar monopolistik di mana adanya diferensiasi produk. Kemudian dari adanya persaingan ada perkembangan teknologi dan juga perkembangan dari inovasi bagi para perusahaan. Kemudian dalam hal distribusi pendapatan, karena banyak pelaku usaha yang terlibat dalam pasar monopolistik menjadikan keuntungan yang akan didapat oleh setiap perusahaan akan lebih tersebar dibandingkan dengan pasar monopoli. Selanjutnya pada kurva, jika dibandingkan dengan pasar persaingan, pada pasar persaingan sempurna, kurva permintaan berbentuk horizontal karena harga ditentukan oleh pasar. Perusahaan berproduksi pada saat MR yang menghasilkan output sebesar QS. Titik ini menunjukkan kondisi efisiensi. Kemudian berbeda dengan itu, dalam pasar monopolistik, kurva permintaan menurun karena terdapat diferensiasi produk. Contohnya pada industri mie instan. Indomie sebagai market leader memiliki merek yang kuat, distribusi yang luas dan juga banyak variasi rasa.
Hal ini menciptakan loyalitas konsumen sehingga Indomie tidak sepenuhnya menjadi price taker. Ketika Indomie menaikkan harga sebesar PM, jumlah yang diminta menurun dan produksi perusahaan berada di QM, yaitu pada saat MR sama dengan MC. Output ini lebih kecil dibandingkan dengan tingkat efisiensi QS. Selisih antara QS dan juga QM ini disebut dengan excess capacity, yaitu kondisi ketika perusahaan tidak berproduksi pada kapasitas biaya minimum. Terakhir kita bahas mengenai persaingan bukan harga. Dalam pasar monopolistik di produk mie instan ini, pertama terdapat diferensiasi produk, yaitu membuat produk sejenis tetapi memiliki ciri khas tertentu seperti kemasan, rasa, ataupun lainnya. Kedua, promosi melalui iklan untuk membangun citra merek dan meningkatkan minat beli konsumen. Dengan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan mempertahankan loyalitas tanpa harus bersaing secara langsung melalui harga. Selanjutnya ada tujuan iklanan. Iklan itu bukan sekedar, ayo beli produk saya, lebih dari itu. Iklan adalah cara perusahaan bercerita. Mereka mau bilang, ini loh produk kami, ini manfaat. Lewat iklan, perusahaan juga ingin menegaskan kalau produknya berkualitas. Bahkan iklan jadi jembatan untuk menjaga hubungan dengan konsumen. Jadi bukan cuma soal transaksi, tapi soal membangun kepercayaan. Selanjutnya, kurva pengaruh iklan terhadap biaya produksi, harga, dan tingkat produksi. Kurva ini menjelaskan bahwa iklan dapat mempengaruhi biaya, produksi, harga, dan jumlah barang yang diproduksi perusahaan. Permintaan masih rendah pada titik D1 sehingga perusahaan hanya memproduksi sedikitnya barang atau pada titik D1 dan menjualnya dengan harga tertentu pada titik P1. Karena belum banyak dikenal, penjualannya masih terbatas. Nah, ketika perusahaan mulai beriklan melalui media sosial atau promosi lainnya, biaya produksi rata-rata meningkat karena ada tambahan biaya dari titik AC bergeser ke titik AC1. Namun, iklan membuat produk lebih dikenal dan diminati, sehingga permintaan meningkat. Hal ini terlihat dari kurva permintaan yang bergeser ke kanan dari titik D1 ke titik D2, selanjutnya ke titik D3. Akibatnya jumlah produksi bertambah pada titik Q2 hingga Q3 dan perusahaan bahkan bisa menaikkan harganya, misalnya ke titik P2 karena produk memiliki citra. Selanjutnya ada kebijakan dan pengiklanan. Sebagai konsumen, kita sebenarnya diuntungkan. Iklan bikin kita tahu ada produk baru, tahu kelebihannya, dan bisa bandingkan dengan yang lain. Jadi kita beli secara bertahap. Selain itu, karena sudah janji di iklan, perusahaan juga terdorong menjaga kualitas produknya. Dan yang gak kalah penting, dunia periklanan itu sendiri membuka banyak lapangan pekerjaan dan bikin ekonomi bergerak. Tapi ya namanya juga strategi, nggak selalu sempurna. Kadang iklan terlalu lebay, bahkan ada yang kurang jujur. Kalau sudah begitu, konsumen bisa kecewa. Belum lagi kalau perusahaan besar dengan dana iklan besar mendominasi pasar. Perusahaan kecil bisa kesulitan bersaing karena kalah kuat dari sisi promosi. Nah, kesimpulannya dari pasar persaingan monopolistik ini yaitu pasar yang penuh warga dan juga banyak penjual. Nah, produknya itu mirip tetapi dibuat dengan berbeda supaya punya ciri khasnya masing-masing. Nah, jadi persaingan ini bukan hanya sekedar soal harga tetapi juga soal kreativitas dan juga strategi. Nah, iklan dan diferensiasi ini jadi senjata utama buat menarik konsumen. Nah, intinya itu yang menang bukan hanya yang murah, tetapi yang pintar bikin konsumen tertarik.